Selamat malam teman-teman. Saya bikin video malam ini ya. Eh, Malam ini saya bikin video untuk Anda yang masih sering tersesat dalam tren, ya teman-teman. Untuk Anda yang masih sering tersesat dalam sebuah tren, oke? Nah, sebelumnya kita coba update dulu, ya teman-teman. Kita coba update dulu. Kita punya plan USD Kanada, ya. Buy sekarang kita lihat. Kita sudah mulai naik ya teman-teman, ya. 30 poin, lumayan lah daripada kena stop loss. Lalu update lagi Swiss yen mulai mendekat ke supply ya. Ini nggak ngerti mappingan saya, kadang masuk kadang enggak. Coba kita lihat Swiss yen yang di sini. Apa sih mappingnya di sini, saya lupa. Nah, ya sudah mulai mendekat ke area supply. Dan Anda lihat ini kompres. Ya, kompresnya cukup bagus ya. Cara mendekati harga cukup bagus. Oke. Semoga bisa sentuh supply dulu baru buat reaksi, kita bisa entry sell. Kita cek pound sterling sudah masuk ke supply ya, sesuai weekly analysis kemarin. Turun, ini sudah 1/2 sudah tercapai ya teman-teman. Sekarang giliran target 1/5-nya ke support paling bawah ini, double support ya. XAU sudah mau masuk ke supply. Dari sebelumnya kita punya plan buy di bawah, nanti kita lihat reaksinya di atas. USD Index sudah mulai mental dari demand pertama yang saya gambarkan kemarin ya teman-teman. Lalu Euro Yen sudah mulai masuk ke supply juga. Teman-teman lihat ya direction saya ya, dia masuk ke demand M30, dia naik ke atas. Ini demand belum masuk, kurang dikit, tapi dia naik-naik ke atas. Berarti kalau kita sell nanti di sini sambil cari sinyal, ya tunggu lower low dulu aja. Kita masuk nanti targetnya di sini, target maksimalnya di sini, ya teman-teman. Target maksimal di demand itu dulu. Oke, kita sudah update Swiss yen mulai masuk mendekat supply, GBP, XAU tinggal tunggu supply, US Index juga sudah mental dari area demand. Nah, saya kan bicara seperti ini tuh. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tren itu tergambar di tiap time frame. Ya, tren itu tergambar di setiap ada time frame. Nah, jadi apakah Anda akan buy atau sell? Kadang-kadang berbeda. Mungkin bicara H4 buy, H1 sell. Boleh nggak teman-teman? Ini boleh. Ya, karena kembali lagi tren itu terjadi di tiap time frame. Cuman
ada faktor pendukungnya. Ya teman-teman, ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya apa? Target dari zone supply dan demand yang ada. Ya teman-teman. Jadi market itu punya target di mana dia akan impulsif, kemana dia akan korektif. Ya, dan itu sudah tergambar dari market itu sendiri. Seperti ini, high, higher high. Ini trend up teman-teman. Ya, berarti di weekly setelah ada high yang di break, concern kita akan buy. Buy-nya di mana? Di demand. Maybe di candle ini adalah demand. Price pullback ke demand. Kita lihat di daily akan lebih jelas demand. Ya, clear ya teman-teman ya demandnya ya. Nah, berarti di weekly kita akan buy. Karena ada high di weekly. Kita tunggu koreksinya dulu, demandnya dilihat. Ya, Anda harus bisa melihat di mana tempatnya. Oke, demand weekly. Oke, demand weekly ya teman-teman. Anda harus lihat. Lalu, kalau Anda lihat daily, trennya apa? Daily trennya apa? Trennya down. Low, lower low. Trennya down. Oke, Anda mau sell? Boleh. Anda mau sell? Boleh. Di mana? Ini di sini ada supply. Besar. Saya kasih warna biru. Sell boleh? Boleh. Supply daily. Ya. Supply daily. Weekly trennya naik, daily trennya turun. Anda mau buy di weekly boleh, tapi Anda harus tahu bahwa saat Anda buy di weekly, waktu yang Anda butuhkan pasti akan lebih lama. Ya, lebih cepat jika Anda akan entry di daily. Candlestick-nya lebih cepat berubah, cepat bergerak. Dalam sebulan itu ada 5 atau 4 candlestick weekly. Tapi dalam sebulan ada 30 candlestick daily. Ya teman-teman. Lalu di H4, apa yang Anda lihat? Ya, apa yang Anda lihat? Anda lihat mungkin ini uptrend. Ya teman-teman. Saya mau ikut buy di sini, boleh. Anda ikut buy di sini boleh. Cari sinyalnya, cari entry-nya. Sebelum Anda buy, saya di sini mau sell, Pak. Boleh, Mas. Mbak, Ibu, Bapak, ikutin trennya. Di sini kemarin saya mau buy, boleh cari trennya, cari sinyalnya. Ya, jadi market itu selalu bergelombang. Ini trennya turun sebelumnya. Saya mau sell di sini, boleh. Gak ada yang larang. Ya, Anda harus ngerti bahwa di tiap time frame Anda mau buy, Anda mau sell, up to you. Tinggal Anda melihat secara clear itu di mana. Nah, Pak, sudah pertanyaan misalkan seperti itu. Ini supply daily, ya.
Tapi kalau kita lihat secara rinci, ini ada supply yang lebih ramping. Di dalamnya ada supply H4. Iya teman-teman. Supply H4. Boleh nggak saya sell di sini? Boleh nggak saya sell di sini? Boleh. Anda sell di sini boleh. Sell di sana boleh. Apa nggak counter? Apa tidak counter trend? Berarti saat Anda berpikiran jika sell di sini counter trend, Anda akan langsung sell. Akan Anda langsung sell. Nah, bagaimana jika kita sell di sini tapi tetap follow trend? Ya, pertanyaannya mungkin ini. Bagaimana caranya sell tapi tetap follow the trend? Kecilkan time frame, ya. Kecilkan time frame, Anda mau sell di sini kan? Kecilkan time frame-nya, oke. Kecilkan time frame-nya, teman-teman. Biar price masuk dulu ke dalam supply, ya. Dan Anda lihat sekarang yang terjadi. Ini masih uptrend, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, Anda lihat dulu, ini masih uptrend. Biarkan ini terjadi dulu, teman-teman. High, low, higher high, higher low. Berarti masih uptrend. Jangan sell. Ya, teman-teman. Jangan sell. Biarkan ada sinyal dulu. Break dulu, lower low dulu. Ya, lower low dulu. Berarti ini apa? Signal bahwa price mungkin akan drop. Ya. Jadi apakah Anda akan sell itu counter atau follow trend? Ya saat Anda tahu itu counter trend, biarkan jadi follow trend. Saat begini ini kan supply, teman-teman. Sebesar itu adalah supply. Tinggal kita tunggu pullback-nya. Hitung targetnya. Kalau targetnya sih mungkin ini agak jauh nih. Karena dia yang mengkompres clear semua demand-nya, saya harapnya ke sini. Ya. Saya mau buy terus, Pak, di M30. Sorry. M30 saya mau buy terus karena ada higher high. Ada higher high. Saya hapus dulu. Saya mau buy, Pak. Break higher high. Dia turun, Anda buy. Boleh nggak? Boleh. Break lagi higher high. Kita punya demand. Buy boleh nggak? Boleh. Break higher high lagi. Ya. Buy lagi boleh nggak? Ya boleh. Ini break lagi, Pak. Ada higher high lagi, Pak. Saya mau buy lagi, Pak. Silakan. Anda mau buy lagi? Ada higher high lagi? Silakan lagi. Ya, teman-teman. Tapi waspada terhadap supply di atas. Waspada terhadap supply di atas. Kalau dia masuk ke demand, price masuk supply, bisa saja tiba-tiba seller masuk, price drop. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, berarti kalau saya sell, counter dong, Pak? Enggak, karena Anda sudah tunggu lower low. Tunggu lower low dulu muncul panah hijau. Ya, lower low dulu, panah hijau. Dari mana?
Ini lower low dari ini dan lower low dari ini. Clear teman-teman. Ya. Jadi secara weekly Anda mau buy tadi boleh karena uptrend ya. Secara daily mau sell boleh. Secara H4 mau buy pun boleh, lebih jelasnya dia satu. Buy boleh, lebih jelas lagi di M30. Tapi Anda tahu saat buy itu target maksimalnya di mana? Dari mana? Dari time frame H4. Ini ada supply H4, hati-hati. Ya teman-teman. Jadi tidak ada yang salah saat Anda bicara, saya mau buy, saya mau sell. Tidak ada yang salah, teman-teman. Ya, tidak ada yang salah dan saya pun tidak menyalahkan Anda. Karena kita melihat market itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Nah, sekarang Anda lihat secara weekly Bitcoin ya, ya, dia dari highest turun, lower low. Terhadap ini lebih rendah, lower high. Break lagi, lower low, lower high, lower low. Oke, teman-teman. Ya, saya mau sell. Why not? Ini sudah ada lower low. Cari supply di mana? Supply yang kelihatan di weekly ini. Ya, berarti secara weekly Anda tunggu ke area ini. Tunggu price ke area ini. Supply. Atau Anda mau lihat di sini support dan di break boleh juga. Ya, berarti weekly concern Anda di BTC adalah sell. Oke, karena ada low lower low. Lalu bagaimana dengan daily? Ya, ini ada bias yang berbeda teman-teman. Ya, kalau Anda lihat apa yang terjadi pada daily, sangat berbeda teman-teman. Sangat berbeda. Price sedang uptrend. Menuju kemana ini? Calon SR flip. Ya, calon SR flip. Apakah dia akan ke sini? Atau dia ke sini? Di mana? Ini saya play weekly. Ya, teman-teman. Tentukan target Anda. High, higher high. Ada demand. Ya, higher high lagi. Ada demand lagi. Ya, ada high, higher high lagi. Di dalamnya sini pun ada demand lagi. Dan demand ini masih menahan harga. Oke, demand ini masih menahan harga. Berarti mungkin Anda secara daily akan menunggu price ke demand dulu. Pakai ini aja deh. Anda akan tunggu price ke demand dulu. Baru nanti dia naik ke sini. Boleh, boleh Pak. High, higher high. High, higher high. Harus Anda tahu, ini hanya week saja. Ya, di weekly Anda mau sell, di daily Anda mau buy. Berarti harga untuk sampai ke supply weekly dia akan berpijak kepada demand daily. Ya teman-teman, dia akan berpijak kepada demand daily. Kecuali tiba-tiba price ambrol. Sudah ada lower low. Nah ini sudah early berarti dia perubahan trennya.
akan lebih cepat perubahan tren. Karena harga belum sampai target, ya teman-teman. Harga belum sampai target SR flip ataupun supply weekly. Ya, di daily Anda mau buy, di weekly Anda mau sell. Bagaimana dengan H4? Anda harus lihat, ya teman-teman. Di H4 ini agak ngaco. Oke teman-teman. Nah, sewaktu dia pullback ke atas, waktu dia impulsif ke atas higher high, dia terlihat reversal di sini, teman. Low, lower low di break di bawah. Ya, aktiflah supply di sini. Aktiflah supply di sini. Atau Anda mungkin boleh melihat ini supply juga. Aktif supply-nya. Dan saat ada lower low ini, low, di break lower low, kemana ke sini, ya. Anda lihat ini demand ada yang di-clear. Demand di-clearkan oleh pasar. Jadi, price mungkin punya tren seperti ini. Boleh nggak Pak saya sell? Boleh di H4. Boleh di H4. Tetapi sekarang di H4 ada lagi Pak. High, higher high. Ada lagi seperti ini. Nah, dia sekarang ada di zone demand. Saya buy boleh nggak? Boleh, targetnya dilihat. Targetnya hanya ke sini. Target minimal. Bagaimana jika dia turun lagi? Ya berarti dia akan koreksi ke demand di time frame yang besar, teman-teman. Ya, mungkin dia akan koreksi di demand yang besar. Kalau saya melihat seperti ini, saya lebih setuju kita tunggu demand ini break, baru kita sell di sini. Ini lebih enak. Karena kita tahu tujuannya market akan terkoreksi di sini. Ya, tujuannya market akan terkoreksi ke sini. Jadi demand-demand di time frame besar itu adalah tujuannya harga atau targetnya harga bergerak. Bagaimana dengan yang satunya? Nah, yang satunya kelihatan ini masih di area demand juga. Biarkan ini clear dulu, teman-teman. Biarkan ini clear dulu, baru nanti kita cari setup lagi. Berbeda jika seperti ini. Clear, naik, tapi lower low lagi. Nah, ini ada mau sell di sini juga boleh. Ya, jika seperti ini. Dia membentuk struktur yang baru. Jadi saat ada orang yang menyalahkan Anda, kenapa buy di situ, kenapa sell di sini? Anda punya pandangan yang sendiri-sendiri. Dari mana? Dari time frame itu tadi. Time frame itu kasih info Anda. Ya. Atau mungkin Anda berpikiran ini ada signifikan support Pak di sini. Bisa nggak ini jadi fake out terhadap demand ini? Lo bisa saja mungkin waktu dia inggal support-support atau demand yang ini, dia sambil masuk sini. Baru price naik lagi targetnya. Ya teman-teman. Jadi jangan skeptis terhadap price action supply and demand. Harus begini, harus begitu, enggak. Tetapi supply and demand price action adalah hal yang luar biasa. Anda memandangnya bisa dari sudut manapun. Entah Anda buy, entah Anda sell. Yang penting Anda harus tahu trennya seperti apa. Dan sebenarnya di dalam market yang kompleks seperti ini sedang kompleks ya teman-teman.
antara dia mau bablas bawah atau nerusin ke atas. Ini market cukup kompleks. Bisa Anda tinggal saja. Lebih bagus seperti ini. Ini lebih lebih clear. Ya, ini sangat clear. Lower low, pullback, lower low, pullback, lower low, sampai ke demand tiba-tiba dia naik. Ya teman-teman. Jadi saat ketemu dengan market yang tidak begitu jelas seperti ini, Anda boleh tinggal, boleh. Meskipun ada sinyal lower low, pullback. Pullbacknya juga ke area supply biru ini. Ya ini kan hasil dari supply di sini. Ya teman-teman. Low, lower low lagi di sini. Ini pullback ke atas ini. Ini pun hasil dari supply ini. Anda tetap bisa masuk. Cuman geraknya ini tidak lebih teratur daripada yang ini, teman-teman. Lebih teratur yang di sebelah kiri. Ya, jadi jangan pernah berasumsi price action itu susah. Enggak. Price action itu perlu kita melihat dari sebuah time frame ke time frame lainnya. Melihat target dan tujuannya harga. Pijakannya kira-kira kemana? Ya teman-teman. Untuk Anda yang masih tersesat dalam tren, semoga bisa tercerahkan dengan video ini. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat dan God bless. Thank you teman-teman.